Ini adalah tempat perlindungan paling tersembunyi di dunia. Tempat ini dibangun 2 meter di bawah tanah. Seluruh rumah dibangun dengan kayu asli murni. Di dalamnya tidak hanya dilengkapi dengan fasilitas hidup yang lengkap, tetapi juga struktur yang terkubur di bawah tanah. Sangat baik menyatu dengan alam. True, yang berusia 40 tahun, tidak ingin memikul hutang rumah. Jadi dia pergi sendirian ke alam liar. Dia berencana membangun rumah kecil yang nyaman miliknya di sini. Karena lokasi ini sudah dipilih sebelumnya. Lubang pondasi sudah digali sebagian seminggu sebelumnya. Sekarang hanya perlu digali 1 meter lagi ke bawah. Setelah dia menggali lubang pondasi hingga kedalaman yang sesuai, True membawa gergaji mesin dan menebang 2 pohon mati di hutan. Dan membuat tangga kayu dari mereka. Ini akan memudahkan untuk membersihkan tanah di lubang pondasi. Namun karena tanah di sini berupa tanah pasir, kadang-kadang terjadi keruntuhan. Hal ini membuat True juga cukup bingung. Akhirnya memakan waktu setengah hari penuh. Baru saja membersihkan tanah pasir di lubang dasar. Setelah selesai, dia pergi ke sekitar untuk mengumpulkan bahan bangunan yang diperlukan. Pohon besar yang tumbang akibat angin kencang menjadi target utama. Cukup dipotong menjadi ukuran yang sesuai dan diratakan. Kemudian letakkan mereka di atas tumpukan kayu untuk dikarbonisasi. Kemudian bisa dimasukkan ke 4 sudut lubang dasar secara berurutan. Untuk mempercepat proses pembangunan langkah ini, True memanggil saudara laki-lakinya untuk membantu. Berkat fakta bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sama, ini membuat pembangunan kerangka tempat perlindungan berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, kerangka utama rumah selesai dibangun. Setelah itu, bisa mulai menutup dinding rumah. Mengingat tempat perlindungan ini terkubur dalam tanah. Untuk mencegah terjadinya kebocoran air. Saat membangun dinding dengan hati-hati, di sekitar masih perlu dipasang kain tahan air. Meskipun proses pembangunan langkah ini relatif rumit, tapi dengan bantuan sahabat baik, ini juga membuat True menghemat banyak waktu. Dia hanya membangun dinding tempat perlindungan. Mengumpulkan kayu diserahkan kepada sahabat baik. Kerjasama mereka sangat selaras. Akhirnya setelah 2,5 hari usaha mereka, dinding tempat perlindungan juga sudah dibangun hingga tinggi tanah. Ketika memikirkan musim dingin di Siberia akan berlangsung lama, agar dapat meningkatkan kehangatan tempat perlindungan, True menyempatkan waktu untuk mengisi dinding tempat perlindungan. Setelah menyelesaikan hal ini, dia melanjutkan dengan memperbaiki celah di pinggiran dinding, memastikan air hujan tidak merembes dari samping. Di saat senggang ini, True menemukan adegan beruang naik pohon di kamera berburu. Sepertinya beruang coklat yang lincah. Semua dinding tempat perlindungan selesai dibangun. Kemudian, Truex memotong beberapa batang kayu lurus. Setelah itu, mereka semua dikarbonisasi. Dipasang di lantai tempat perlindungan sebagai kerangka lantai. Ini akan mencegah timbulnya jamur dan kerusakan. Selanjutnya, masalah papan kayu harus diselesaikan. Dia terlihat memegang gergaji mesin. Dia memotong beberapa goresan lebar di kayu. Kemudian dipotong secara vertikal. Sehingga mendapatkan sekelompok papan kayu yang halus dan rata. Cukup menghaluskan sisi-sisi kasar. Kemudian bisa meletakkannya secara berurutan di kerangka lantai. Berkat dia yang memotong kayu-kayu ini sendiri, ini membuat pemasangannya berjalan dengan lancar. Lihatlah tingkat kehalusan lantainya, tidak kalah dengan kualitas pabrik pengolahan kayu. Semua dinding dan lantai tempat perlindungan selesai dibangun. Pada saat itu, perut Truex sudah keroncongan. Maka dia mengeluarkan kentang yang dibawa dari rumah. Cukup taburkan sedikit bumbu dan minyak makan. Kemudian bungkus dengan kertas aluminium. Letakkan di sebelah tumpukan kayu bakar dan panggang perlahan. Hanya makan karbohidrat tanpa protein juga tidak cukup. Kemudian dia memanggang sepotong daging babi. Saat langit mulai gelap perlahan, True sendirian di sini, menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh makanan lezat.
Keesokan harinya pagi-pagi, bersamaan dengan suara gergaji mesin yang memecah keheningan hutan, pekerjaan membangun untuk hari baru pun dimulai. Tugas utama hari ini adalah menutup atap. Namun sebelum menutup atap secara resmi, True meminta saudara baiknya membeli beberapa jendela, pasang di atas atap, sehingga dapat menambah sedikit cahaya alami ke tempat perlindungan. Untuk mencegah kebocoran di sisi jendela, perlu menggunakan pita tahan air untuk penyegelan, memastikan atap tidak bocor saat hujan. Setelah selesai, pasang bingkai jendela dengan kayu asli. Dia membuat 2 jendela atap seperti ini, sangat meningkatkan pencahayaan di dalam rumah. Setelah selesai membangun atap, True pergi mengumpulkan lebih banyak kayu di sekitar, siap memulai pembangunan jalur masuk dan keluar tempat perlindungan. Karena hidup berabad-abad di Siberia, dia sangat paham dengan cuaca dingin di hutan musim dingin, dan akumulasi salju. Jadi dia mulai dengan memasang dinding penahan di kedua sisi pintu, menggunakan kayu asli untuk memperkuat dinding penahan, untuk mencegah keruntuhan tanah di sisi. Ini juga akan menjadi bingkai pintu besar tempat perlindungan. Dibangun dengan rapi oleh kedua saudara itu, jalur masuk dan keluar tempat perlindungan segera selesai dibangun. Struktur yang rapi ini menjamin rumah dapat dihuni selama bertahun-tahun. Setelah selesai, True kembali ke pintu tempat perlindungan, menggunakan papan kayu tahan air yang sudah diolah, membangun tangga untuk lalu lintas naik turun. Namun untuk membuat tangga menjadi lebih landai, dia menambahkan 2 penyangga miring di sisi, kemudian diperpanjang dengan kayu asli sejauh 1 hingga 2 meter, sekaligus dilapisi dengan kain tahan air, membangun dinding pembatas dengan kayu asli secara berurutan. Setelah langkah ini diselesaikan, True kemudian melanjutkan dengan membangun tangga masuk. Setelah tangga selesai dibangun olehnya, mengingat masalah genangan air di pintu masuk, dia membuat pintu besar dengan menyusun papan kayu, cukup dipasang dengan engsel di jalur masuk, sehingga air hujan bisa terisolasi di luar rumah. Setelah bagian luar tempat perlindungan selesai dibangun, keesokan harinya dia membawa sebuah perapian bekas yang baru, kemudian diletakkan di sisi pintu masuk, sehingga masalah pemanasan di dalam rumah saat musim dingin teratasi, dan kebutuhan memasak sehari-hari. Atap dibangun kembali dengan kayu asli, untuk mencegah kurangnya sirkulasi udara di dalam rumah. True membuat lubang di sudut, memasang saluran ventilasi, sehingga tidak akan kekurangan oksigen di dalam rumah. Lalu dia memasang lapisan insulasi di dinding dekat perapian, memperbaiki lapisan insulasi, memastikan keamanan penggunaan api di dalam rumah. Setelah menyelesaikan perapian, True meletakkan lapisan besar kain tahan air di atap, melilit dengan rapat di sekeliling atap, kemudian menutup tepi dengan tanah dan meratakan. 1 lapis saja tidak cukup, maka mereka menambahkan lapisan di atasnya. Mengingat cerobong asap atap adalah titik tahan air utama, True menambahkan lapisan tahan air di saluran. Setelah semua langkah perlindungan selesai dilakukan, akhirnya bisa ditutup dengan tanah. Untuk meningkatkan keamanan saluran ventilasi, True menambahkan bagian lain ke saluran tersebut, mencegah keripik pedas dan burung masuk. Setelah dia menyelesaikan penyelesaian atap, agar bisa lebih baik menyatu dengan hutan ini, True menambahkan lapisan rumput di atap, menambah keindahan eksterior tempat perlindungan, dan meningkatkan isolasi termal dan ketahanan air tempat perlindungan. Kemudian dia membawa sehelai papan kayu siap pakai, memotongnya menjadi 2 bagian dari tengah, menggunakan kain tahan air untuk membungkusnya, kemudian menempelkan lumut dengan jaring isolasi di atasnya, kemudian bisa dipasang di jendela atap. Dengan demikian, tempat perlindungan yang sangat tersembunyi ini telah selesai 3/4-nya. Besok dia akan mulai membangun bagian dalam. Kemarin True menyelesaikan semua pembangunan eksterior tempat perlindungan. Hari ini dia mulai memproses lebih banyak kayu, siap memulai pembangunan fasilitas hidup di dalam rumah.
Sebagai anak babi paling halus di Siberia, langkah pertama adalah menyelesaikan tempat tidur di dalam rumah. Terlihat True memasang beberapa balok kayu sejajar di 3 dinding, memperbaiki beberapa balok kayu sejajar, memasang 2 tiang penyangga di pinggirannya, kemudian memperbaiki bingkai tempat tidur dengan sudut. Terakhir, cukup menata papan kayu satu persatu. Setelah selesai membuat tempat tidur kayu untuk tidur, tidak ada meja makan di dalam rumah juga tidak bisa. Maka True menggunakan sisa-sisa kayu untuk membuat meja lipat di kepala tempat tidur. Membuat meja lipat di kepala tempat tidur. Saat cuaca di Siberia semakin dingin, saatnya untuk menggunakan perapian. Untuk memastikan musim dingin tidak terpengaruh oleh udara dingin luar, True memutuskan untuk memasang pintu besar di pintu masuk dan keluar. Ini akan mencegah angin dingin dari luar masuk, dan meningkatkan keamanan tempat perlindungan. Setelah menyelesaikan hal ini, dia memasang rak di dinding lagi, agar barang-barang di dalam rumah bisa lebih rapi. Setelah selesai, True membawa sekop besi keluar rumah, berbalik dan pergi ke belakang tempat perlindungan, menggali lubang setengah meter di bawah pohon, kemudian menguburkan toples penyimpanan yang dibawa. Ini akan digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan. Lagi pula, suhu di hutan Siberia rendah. Ini adalah lemari es alami. Untuk mencegah kerusakan oleh beruang, True juga menyebar lumut tebal di area ini. Di atasnya, dia menabur lumut tebal. Kemudian dia kembali ke dalam rumah. Ketika dia memikirkan bahwa sahabat baiknya juga akan datang dan bermain beberapa hari di sini, maka dia segera membuat lagi sebuah tempat tidur. Dengan begitu, masalah tidurnya bisa teratasi dengan mudah. Ketika tidak digunakan, tinggal dilipat. Ini benar-benar rencana desain yang sempurna.